Ternyata setelah kepala sipir Yongap mengetahui yang hendak kabur adalah Chang Ho, ia pun lantas memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menahan tembakan yang sudah diarahkan kepada Chang Ho. Lagi-lagi Chang Ho pun akhirnya gagal untuk bunuh diri. Sedangkan sipir Yongap langsung menelpon Gong Ji-hon memberitahukan situasi terkini Chang Ho yang hendak kabur dan hampir ditembak mati. 감시 철저히 하라고. 절대로 뒤지면 돈 찾으면 내가 큰 선물 하나 할 거야. Di tempat lain, Miho kini sudah diterima bekerja di rumah sakit Gucheon. Hari pertama ia bekerja sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Miho dipaksa bekerja sendirian mengurus seluruh pasien yang ada di sana. Sedangkan semua staf enak-enakan makan siang. Namun karena Miho adalah perawat bersertifikat dan berpengalaman, ia pun dengan mudah mengerjakan semua pekerjaan itu seorang diri. Namun seketika ada seorang pasien yang tiba-tiba saja kejang-kejang dan harus ditangani secepat mungkin. Miho yang sudah menghidupkan alarm bantuan pun tidak digubris sama sekali oleh seluruh staf yang ada di rumah sakit. Hingga akhirnya mau tidak mau Miho pun harus melakukan upaya cepat tanggap seorang diri untuk menyelamatkan pasien itu. Namun setelah Miho berhasil menyelamatkan pasien itu, ia malah disalahkan karena dinilai bertindak gegabah dan tidak mengikuti perintah dokter. Ternyata pasien yang ia selamatkan itu sudah mendapatkan persetujuan dari keluarganya bahwa apabila ia mengalami gagal jantung dan lain-lain yang akan mengancam hidupnya, mereka harus membiarkannya. 환자들 전부 DNR이니까 시키는 일만 하세요. 심정지가 와도 아무것도 하지 마세요. Miho yang curiga dengan semua keadaan di rumah sakit Gucheon pun merundingkannya dengan seorang pengacara teman Chang Ho, yaitu Son Tae, dan juga ayahnya. Karena memang sangat aneh jika pasien disetujui untuk tewas tanpa adanya penanganan. Terlebih larangan penanganan pasien diterapkan di seluruh pasien di lantai 7 bangsal kanker. 죽은 석 교수 논문하고 뭔가 싸하고 묘해. Di sela-sela pembicaraan, teman Chang Ho pun memberikan sebuah surat yang dimana surat ini adalah surat cerai yang diminta oleh Chang Ho sendiri untuk menceraikan Miho. Namun mendengar alasan Chang Ho ingin menceraikannya dengan alasan tidak ingin melibatkan Miho lebih jauh lagi yang mungkin akan mengancam hidupnya sendiri, ia pun tidak bisa menerima perceraian itu begitu saja dan tetap kekeh akan menemani Chang Ho hingga ia bebas. 묘 씨, 나 이혼 못 해줘요. 방에 있어서 당분간 면회 안 돼요. 내가 걔 변호사 만들겠다고 뒷바라지 얼마나 했는데. Kembali ke penjara di mana saat ini semua tahanan dikumpulkan di sebuah ruangan untuk membagi kelas mereka masing-masing. Pembagian kelas ini berdasarkan uang suap yang diberikan kepada sipir Yongap. Siapa yang menyuap paling tinggi, maka dia yang akan mendapatkan kelas A dan seterusnya. Sedangkan yang tidak bisa menyuap sama sekali, mereka akan dikategorikan kelas C dan akan dianggap seperti budak. 현대 사회는 취향으로 계급을 나눈다. 프랑스 사회학자 피에르 부르드웨가 말한 돈 없고 백 없는 3등급들은. Singkat cerita, setelah kelompok Chang Ho sudah membersihkan subsiteng dan kembali ke lapangan, tiba-tiba saja ada seorang tahanan, kita sebut saja Mata Satu. Ia mencoba menusuk Chang Ho saat itu juga. Ternyata si Mata Satu waktu lalu diperintahkan oleh si bos gangster botak untuk membunuh Chang Ho dengan imbalan membiayai operasi istrinya yang sedang sekarat. Namun rencana penikaman Chang Ho berhasil dihentikan oleh Yongap yang mengetahui Chang Ho akan ditikam melalui CCTV. Setelah berhasil menghentikan penikaman itu, Yongap pun kembali mengundang Chang Ho untuk duduk berdua dengannya. Ternyata Yongap masih ingin memeras Chang Ho dan malah mengancam keluarganya. 다만 월에 얼마라도 상납을 해주는 50억만 주라. 걔들이 네 가족들 가만 안 둘 없지.
내 쪽이 딱 그래. Mendengar keluarganya diancam, tiba-tiba saja Chang Ho pun mengakui kalau dirinya adalah Big Mouse yang asli dan mengancam balik Yongap dengan seluruh anak buahnya yang akan tewas jika berani mendekati keluarganya. 내가 왜 빅마우스인지 똑똑히 보여줄 테니까 니들 가족까지 싸그리다. 손대는 순간 다 죽어. Singkat cerita, keesokan harinya saat Chang Ho harus menjadi budak dan membersihkan saluran sepsi tank yang dipenuhi dengan kotoran manusia, di sana Chang Ho terus memikirkan siapa sebenarnya yang telah menjebak dirinya sebagai Big Mouse. Padahal selama ini dia tidak pernah merasa punya masalah dengan para kliennya ataupun orang lain. Pada saat jam makan siang, Chang Ho pun harus benar-benar memutuskan kalau dia harus bisa berperan sebagai Big Mouse saat ini agar istri dan mertuanya bisa diselamatkan. Chang Ho bersama orang-orang yang sudah percaya kepadanya pun membawa mereka keluar dari dalam terowongan sepsi tank dan mengajak orang-orang untuk ikut memberontak bersamanya. Tekad teguh Chang Ho untuk berperan sebagai Big Mouse pun ia lakoni dengan sungguh-sungguh. Walaupun diancam akan ditembak, kini Chang Ho bahkan tidak gentar sedikit pun. 돌아가! 배고파. 밥 줘. 한 발짝만 움직이면 진짜 쏜다. Bahkan walau kepala sipir Yongap turun tangan sekalipun, dia bahkan tidak berkutik di hadapan Chang Ho. Karena sipir Yongap masih takut dengan ancaman Chang Ho waktu lalu. Dan akhirnya sipir Yongap pun membebaskan Chang Ho dari pekerjaan menjijikkan itu dan mempersilahkan mereka untuk makan sepuasnya. 분명히 경고했는데. 길 더 줘. 해설! Sedang asik menikmati makan siangnya, tiba-tiba Miho dan pengacaranya pun berkunjung menjenguk dirinya. Ternyata Miho menemui Chang Ho untuk mengatakan secara langsung bahwa dia akan terus bersamanya apapun yang terjadi. Tidak peduli bagaimanapun apa yang dikatakan orang kepadanya, dia akan terus bersama Chang Ho. 말하지 마. 그딴 종이 쪽지 하나 보내면 내가 뭐 얼씨구나 하고 이혼해줄 줄 알아. Selesai bertemu dengan Miho, ia pun kembali dimasukkan ke sel isolasi seorang diri. Hingga keesokan paginya, Chang Ho sudah terbangun dengan tatapan yang sangat tajam. Bahkan membuat sang kaki tangan sipir gemetar ketakutan melihat tatapan Chang Ho. Ternyata kali ini Chang Ho benar-benar sudah memutuskan dia akan berperan sebagai Big Mouse, walaupun dirinya bukanlah Big Mouse. Semua dilakukannya agar mendapat banyak pengikut di dalam penjara. Tak luput juga demi keselamatan Miho di luar sana. 내가 진짜 빅마우스. Sampai di lapangan penjara, terlihat sudah begitu banyak yang menghormati Chang Ho. Bahkan banyak yang bersedia untuk menjadi anak buahnya. Chang Ho pun tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk mengabulkan segala permintaan dan keinginan para tahanan yang ada di sana. Walaupun entah bagaimana caranya, Chang Ho bisa mengabulkan permintaan orang-orang. Namun semua itu dilakukan agar para tahanan semakin mempercayai dirinya sebagai Big Mouse yang asli. 넌 전달하고 신청장만 받으면 돼. 이번 주말까지. Kabar Chang Ho bisa mengabulkan semua permintaan para tahanan pun tersebar ke seluruh penjuru penjara. Namun hanya beberapa orang saja yang percaya dan mau meminta sesuatu kepadanya. Di antaranya ada pimpinan sel Chang Ho. Beliau meminta kepada Chang Ho untuk menemukan putrinya yang hilang selama bertahun-tahun, karena ia percaya bahwa putrinya masih hidup hingga saat ini. 내 딸 좀 찾아줘. 제발. Kemudian ada si psikopat. Ia meminta agar bisa membantu biaya atau menyembuhkan ibunya yang sedang mengidap penyakit leukemia dan harus melakukan operasi tulang sumsum. Dia bahkan rela mengorbankan hidupnya untuk Chang Ho asalkan dia mau membantu kesembuhan ibunya. 우리 엄마 좀 살려주세요. 나 같은 거 죽어도 상관없으니까. Kita beralih dengan Miho yang saat itu sedang mencari informasi keberadaan makalah yang menyebabkan Dr. Seo tewas. Namun semua dokter dan staf rumah sakit pun seperti menutup-nutupi sesuatu terkait makalah itu.
Di saat itu juga, Miho pun harus berhadapan dengan direktur rumah sakit yang bernama Hyun Joo Hee. Dia adalah istri dari wali kota Choi. Hyun Joo memanggil Miho tidak lain dan tidak bukan untuk memecatnya secara sepihak. Namun sesuai dengan hukum yang berlaku di Korea, tidak diperbolehkannya memecat pegawai atau karyawan secara sepihak dan dengan alasan yang tidak jelas. Maka Miho pun berhak bekerja di rumah sakit Gucheon selama dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. 사표를 내는 건 제 의지고요. 판결이 난다고 해도 노동법에 의거해서 나가서 일 보세요. 얘기 다 끝났어요. Setelah selesai dengan Hyun Joo di koridor rumah sakit, Miho pun dihampiri oleh salah satu keluarga pasien di bangsal kanker. Dan wanita itu tampak ketakutan dan meminta tolong kepada Miho untuk bisa memindahkan suaminya yang sedang dirawat di sana. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi salah satu staf dokter, kepala perawat di sana, seperti menutup-nutupi sesuatu dengan mengatakan wanita itu selalu berkhayal dan berbicara ngawur kepada orang-orang. 웬만하면 피하는 게 좋을 거예요. 또 이상한 소리를 했나 보네. 과대망상이. Kembali di dalam penjara saat kepala sipir Yongap mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan para tahanan VIP untuk membunuh Chang Ho di dalam penjara. Awalnya Yongap tidak memperdulikan tawaran itu karena ia masih takut dengan ancaman Chang Ho tempo hari. Begitu juga dia yang dilarang untuk menyakiti Chang Ho oleh Gong Ji-hon. Namun karena para tahanan VIP itu berani membayar dengan jumlah uang yang besar kepada sipir Yongap, ia pun akhirnya bekerja sama dengan mereka. 야, 눈만 한번 질끈 감아주면 선수금 2장. 피니시. Di malam harinya, tiba-tiba saja si mata satu yang mencoba membunuh Chang Ho waktu lalu dipindahkan satu sel dengannya. Sudah tentu ini semua rencana para tahanan VIP dan juga sipir Yongap. Tapi si mata satu itu ternyata malah meminta maaf kepada Chang Ho atas perbuatannya tempo hari. Dan dia pun bersedia mengabdi kepada Chang Ho. 이따 선 타지 말고 일찍 죽기 싫으면 우리 애들 걷어주시면 평생 보필하겠습니다. Singkat cerita, ternyata semua kata-kata si mata satu ini hanyalah omong kosong belaka. Nyatanya, dia masih berkomplot dengan si gangster botak dan disediakan beberapa sajam untuk menghabisi Chang Ho. Sipir Yongap pun mengawasi mereka dari CCTV, berharap kali ini mereka benar-benar berhasil membunuh Chang Ho. 딱 한 방까지야. 기동타격대 안 보이게 숨겨놔. 네. Siang harinya, di saat Chang Ho dan kelompoknya sedang bersih-bersih, tiba-tiba saja kelompok mata satu menyerang mereka dengan membabi buta. Di saat Chang Ho berusaha keras menghindari tusukan si mata satu, ternyata aktor utama rencana pembunuhan Chang Ho bukanlah dia, tapi si botak psikopat. Diam-diam si psikopat ini pun menghampiri Chang Ho dan hendak menusuknya dari belakang. Namun tiba-tiba pimpinan sel pun berhasil menggagalkannya. Namun sayang, pimpinan sel harus terkena tusukan itu. Setelah pimpinan sel dirawat dan berhasil selamat, sipir Yongap lantas heran dan bertanya kepadanya alasan pimpinan sel mau berpihak kepada Chang Ho. Padahal jelas-jelas ia akan terluka jika berpihak kepadanya. Ia pun membisikkan sesuatu kepada sipir Yongap. Entah apa yang dibisikkan, mungkin kita akan mengetahuinya nanti. Sementara kelompok si mata satu dengan Chang Ho pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Ketika semua orang resah dan gelisah takut akan hukuman apa yang akan diberikan kepada mereka, namun Chang Ho tampak amat tenang, fokus dengan sorotan mata yang sangat tajam. Tidak lama kemudian, Chang Ho dan rekan selnya, Jerry, mereka pun dibebaskan dari sel isolasi. Sedangkan kelompok mata satu masih tetap dibiarkan berada di sana. Entah apa yang direncanakan sipir Yongap. 잘 돌아간다.
Beralih kepada Miho yang kala itu sedang menangani pasien yang kejang-kejang entah karena apa, tapi dokter dan kepala perawat menyalahkan Miho dan mengatakan Miho asal-asalan memberikan dosis kepada pasien. 환자 생명이 달린 일에 의료인으로서 고선생. Namun ternyata Miho sudah mengantisipasi kejadian ini dan telah memfoto dosis yang seharusnya diberikan kepada pasien. Tentu dengan bukti itu kepala perawat dan para staf yang telah menjebak Miho pun ketar-ketir dibuatnya. 환자 생명 가지고 장난치는 자격 없는 의료인이 누구? 왜 바뀐 거죠? CCTV 확인하시죠. Setelah itu seminar rapat rumah sakit Gucheon pun diadakan, di mana semua staf rumah sakit dipersilakan bertanya apa saja di dalam seminar itu. Dan tiba-tiba saja Miho menyerobot antrian pertanyaan staf lain dan langsung mengatakan bahwa dia memiliki makalah Dr. Seo yang belum sempat terbit. Tentu perkataan Miho itu pun membuat semua orang yang hadir sangat terkejut dengan pernyataannya. 죽은 서재원 교수님 미발표 논문. Ternyata bukan tanpa alasan Miho mengaku memiliki makalah Dr. Seo tersebut. Walaupun ia tahu bahwa dengan pernyataan itu akan membuat hidupnya dalam bahaya, namun Miho ingin memancing orang-orang yang berkaitan atau tahu tentang makalah Dr. Seo tersebut. Dan benar saja, setelah pernyataan itu, Miho pun dibuntuti seseorang yang selalu memperhatikan Miho dari jauh. Tapi Miho berhasil kabur dari orang tersebut. 왜? 누가 쫓아와? Namun tanpa diduga, setelah pernyataan Miho itu, orang yang terpancing tidak lain dan tidak bukan adalah Wali Kota Choi. Wali Kota Choi pun meminta mereka untuk segera bertemu dan membahas makalah tersebut. 봐봐, 미끼 던지니까 잽싸게 물잖아. Singkat cerita, di penjara Gucheon, kelompok mata satu yang masih di dalam sel isolasi pun terlihat amat ketakutan dan membuat kegaduhan. Kemudian meminta mereka untuk segera dikeluarkan dari sana. Di sela-sela kegaduhan itu ternyata si mata satu sendiri sudah meregang nyawa tewas karena bunuh diri. Entah apa yang menyebabkan dia sampai bunuh diri, tapi yang pasti kepala sipir dan semua tahanan pun percaya kalau Big Mouse Chang-ho lah yang telah membunuhnya. 거기가 쉽게 자살할 수 있는 데가 아니야. 징벌방에서 목을 맺는 너냐? Keesokan harinya, Miho pun bertemu dengan Wali Kota Choi di tempat yang sudah ditentukan. Wali Kota Choi langsung bertanya apakah Miho benar-benar memiliki makalah Dr. Seo tersebut. Tentu Miho pun mengatakan dia juga sedang mencarinya. Miho lantas meminta bantuan Wali Kota Choi untuk bersama-sama menemukan makalah Dr. Seo tersebut untuk membebaskan Chang-ho. Miho juga mengatakan bahwa istrinya Hyun-ju kemungkinan mengetahui tentang makalah tersebut. Namun Wali Kota Choi membantahnya. Dia pun tidak bersedia membantu Miho dan meninggalkannya begitu saja. 내 아내니까요. Beralih di penjara Gucheon, yang saat itu Gong Ji-hoon pun menghampiri Chang-ho secara langsung untuk memintanya mengembalikan semua uangnya jika memang ia adalah Big Mouse yang asli. Ji-hoon lantas mengancam Chang-ho apabila dia bukan Big Mouse yang asli, maka dia akan benar-benar tewas dalam kurun waktu 1 minggu lagi. Dan untuk membuktikan bahwa dia adalah Big Mouse asli, Ji-hoon pun menantang Chang-ho untuk menyebutkan 5 saja daftar klien terbesar yang membeli narkoba dari Big Mouse. Jika dalam 1 minggu lagi Chang-ho tidak bisa menyebutkan 5 klien Big Mouse itu, maka di saat itulah Chang-ho akan dieksekusi. 그날 고객 이름 못 대면 너 가짜로 명심해라. 그때 너 진짜로 죽어. 면회 끝. Setelah selesai pertemuan dengan Ji-hoon, Chang-ho pun melumpuhkan 1 orang penjaga dan mengambil teleponnya. Ternyata Chang-ho mencoba menghubungi Wali Kota Choi untuk meminta bantuannya mengenai 5 orang daftar klien teratas Big Mouse. Ia pun menyebutkan Gong Ji-hoon yang mengetahui soal daftar klien Big Mouse tersebut. Padahal buku daftar klien Big Mouse ada pada Wali Kota Choi sendiri. 이번 주까지 이름 5개 못 불면 저 진짜 죽습니다. 도움이 필요합니다.
Di tempat lain, para bawahan mata satu yang masih berada di sel isolasi pun kala itu terlihat amat ketakutan hingga menjedot-jedotkan kepala mereka sampai terluka dan memohon untuk segera dibebaskan dari sana karena takut akan Big Mouse yang akan membunuh mereka kapan saja. Setelah mereka dibebaskan, mereka pun pergi ke aula makan untuk mengisi perut mereka yang keroncongan. Namun baru beberapa suap mereka makan, tiba-tiba saja mereka pun kejang-kejang seperti keracunan sesuatu dan akhirnya tewas saat itu juga. Si Piryongap lantas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui CCTV. Ternyata mereka mengkonsumsi racun sianida saat makan di aula, sehingga menyebabkan mereka semua tewas saat itu juga. Si Piryongap lantas langsung menggeledah kamar tahanan Chang Ho untuk mencari racun sianida tersebut. Namun ternyata si Piryongap tidak menemukan apa-apa di sana. Si Piryongap yang memerintahkan para tahanan untuk masuk ke kamarnya yang sedang menonton penggeledahan kamar Chang Ho saat itu pun tidak digubris sama sekali. Namun saat Chang Ho hanya melirik mereka semua dengan kedua matanya, para tahanan pun takut dengan Chang Ho. Ini membuktikan bahwa pamor Chang Ho kini lebih besar daripada kepala si Piryongap. Si Piryongap yang tidak terima direndahkan para tahanan pun juga menantang Chang Ho untuk menyebutkan nama klien terbesar Big Mouse jika memang dia yang asli. Karena jika Chang Ho tidak bisa menyebutkannya, si Piryongap sendiri yang akan mengeksekusi Chang Ho. 네가 마약 거래한 애들 이름 대면 나흘 남았어. 쥐도 새도 모르게 너 죽는 거야 이 안에서. Kita beralih dengan Gong Ji-hon yang saat itu bertemu dengan wali kota Choi karena diperintah oleh pimpinannya. Walaupun tidak suka, namun di sana Gong Ji-hon diperintahkan untuk mendukung visi dan misi wali kota Choi bersama dengan ketua partai dan sekretaris jenderal yang sangat mendukung wali kota Choi. 도움을 아주 많이 받고 있습니다. 알아? 네, 제 절친들입니다. 제가 정말 좋은 줄 알았더니 얘기 아주 좋네요. Gong Ji-hon yang tidak terima karena dia merasa direndahkan oleh wali kota Choi, ia pun mengungkit-ungkit kembali jasanya karena Ji-hon merasa bahwa berkat usaha dan kerja kerasnya lah Choi kini bisa menjadi seorang wali kota. 조직 만들고 언론 플레이해서 시작. 말이 좀 지나치네. 우리 없으면 너 개밥이야. 잘 알잖아. Namun wali kota Choi yang sudah sangat mangkel dengan Ji-hon karena selalu menganggap dirinya sebagai bawahannya pun langsung membungkam Ji-hon saat itu juga. Di tempat lain, Miho kala itu masih saja dibuntuti oleh seseorang. Miho lantas menghubungi pengacara dan juga ayahnya untuk menangkap penguntit itu. Dan setelah mereka berhasil menangkapnya, ternyata orang itu adalah sekretaris bawahan dari wali kota Choi. Miho pun meminta penjelasan dari wali kota Choi kenapa ia menguntitnya setiap hari. Ternyata wali kota Choi beralasan ingin melindungi Miho. Karena setelah Miho mengatakan di depan umum ia mempunyai makalah Dr. Seo, ia pun khawatir akan keselamatan Miho. Karena Miho tetap tidak percaya kepadanya, wali kota Choi lantas memberikan sepucuk kertas di mana di dalam kertas tersebut ada 5 nama klien yang diminta oleh Chang Ho. 자세한 건 미호 씨가 직접 들으시고요. 근데요? 당연히 나한테 부탁했던 겁니다. Lantas Miho langsung mengunjungi Chang Ho di penjara dan memberikan titipan dari wali kota Choi. Chang Ho pun berterima kasih kepada wali kota Choi karena walaupun awalnya wali kota Choi seperti tidak mempercayai Chang Ho, tapi kini ia masih bersedia membantunya. 감사합니다. 이 은혜 절대 잊지 않을게요. 급한 거 해결되면 내가 나중에 다 설명해 줄게. 됐어 미호야. 됐어.
Namun ternyata buku hitam daftar klien Big Mouse yang wali kota Choi pegang adalah buku daftar palsu yang dibuat oleh Gong Ji-hoon sendiri. Sejak awal Gong Ji-hoon mencurigai wali kota Choi telah bekerja sama dengan Chang Ho dan akhirnya membuat daftar klien palsu itu dan memberikannya kepada wali kota Choi melalui jaksa ini waktu lalu. Di mana apabila wali kota Choi memberikan daftar nama palsu itu dari buku yang telah ia tulis kepada Chang Ho, tentu ini akan mengkonfirmasi bahwasanya Chang Ho bukanlah Big Mouse yang asli. Dan karena tewasnya para tahanan yang pernah mencoba membunuh Chang Ho pun, kini semua tahanan jadi amat takut berurusan dengan Chang Ho. Dan di saat itu juga, para tahanan mencoba peruntungan mereka dengan melakukan pertaruhan atau judi pertarungan antara Big Mouse dan para tahanan VIP. Lembaran kartu judi sebagai perantara uang mereka pun disebar ke seluruh penjuru penjara. Ada yang bertaruh untuk para tahanan VIP dan banyak juga yang bertaruh untuk Chang Ho sebagai Big Mouse. Para tahanan VIP yang sudah bersekongkol dengan Ji-hoon pun merasa bahwa mereka akan memenangkan pertarungan ini. Mereka kembali menantang Chang Ho untuk bertaruh dengan jumlah uang yang cukup besar. Namun mengejutkannya, Chang Ho bahkan berani bertaruh 3 kali lipat dari taruhan para tahanan VIP. 나네? 명단 알고 있다의 3억. 콜! 박 소장이 딜러하지? Sementara di tempat lain, Gong Ji-hoon yang kala itu menemui wali kota Choi. Ia pun berterus terang bahwa mereka berdua akan tamat setelah ini. Ji-hoon memberitahukan kepada wali kota Choi bahwa buku daftar klien yang ia pegang saat ini adalah palsu dan buatan tangannya sendiri. Wali kota Choi yang panik pun mencoba menghubungi Chang Ho untuk memberitahukan mereka yang sudah dijebak oleh Gong Ji-hoon. Namun sayang, Chang Ho sudah tidak bisa dihubungi lagi. Para tahanan VIP yang sudah sangat senang akan melihat kekalahan Chang Ho pun berleha-leha ketawa ketiwi dengan puasnya. Sementara Chang Ho tetap tenang dan fokus untuk mempersiapkan pertarungan hidup dan matinya dengan Gong Ji-hoon dan para kelompoknya. Hingga pada harinya tiba, di mana Chang Ho akan menyebutkan 5 nama yang akan menentukan hidupnya dengan diiringi yel-yel yang bergema dari para tahanan yang mendukung Chang Ho. Dan kita pun akan melihat siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini. Dan episode kali ini bersambung di sini.